Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak juara, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di pembelajaran sejarah bersama Pak Eko. Masih hangat nih kita rasakan momen bersejarah yang baru-baru ini kita peringati. Ada yang tahu peristiwa apa itu? Ya, tepat sekali. Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Bagaimana ya latar belakangnya bisa dua momen tersebut dijadikan sebagai hari bersejarah bagi bangsa kita? Dan apa sih dampaknya dalam kehidupan masa kini? Lalu, bagaimana nih peran serta kita sebagai kaum pemuda untuk menyikapinya? Untuk lebih memahami alur peristiwa tersebut, ayo kita bahas bersama dalam video pembelajaran ini. Di tengah wabah corona yang masih melanda, anak-anak hebat harus tetap jaga kesehatan ya, dengan pola makan teratur, olahraga yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, gunakan masker kemanapun bepergian, dan selalu jaga jarak aman untuk menghindari penularan yang tak terduga. Ada yang tahu siapakah mereka ini? Lalu, apa nih kontribusi mereka untuk Indonesia? Mengingat 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda, berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau. Semangat itu terus membara hingga saat ini. Bisa kita lihat tadi beberapa contoh tokoh hebat berprestasi di Indonesia. Kalau kita, apa ayo yang sudah kita berikan untuk Indonesia tercinta? Sebelum munculnya Sumpah Pemuda, kita flashback dulu ya ke masa lalu, yakni awal mulanya tumbuh kesadaran kebangsaan Indonesia. Faktor-faktor yang membuat tumbuhnya kesadaran kebangsaan masyarakat Indonesia dimulai dari munculnya golongan elit baru di Indonesia. Nah loh, siapa sih golongan elit ini? Orang tajir gitu? Atau sultannya sultan di zaman kompeni? Jadi nih ya, yang dimaksud golongan elit baru ini adalah golongan priai. Golongan priai banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintahan. Mereka memiliki pikiran yang maju, serta semakin sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Golongan ini tidak muncul begitu saja. Namun kemunculannya tidak terlepas dari lahirnya kebijakan politik etis di Belanda. Apalagi tuh ya politik etis? Nah, kebijakan politik etis lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda dikritik oleh Van Deventer. Van Deventer adalah seorang ahli hukum Belanda yang kemudian menjadi tokoh politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Sebenarnya banyak pihak yang menghubungkan kebijakan politik etis dengan tulisan-tulisan dan pemikiran Van Deventer. Salah satunya pada tulisan yang berjudul An Erasure atau Hutang Kehormatan, dimuat dalam harian The Gates di tahun 1899. Kritikan tersebut berisi perlunya pemerintah Belanda membayar hutang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritikan-kritikan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahannya yang dikenal dengan politik etis. Kemudian terangkum dalam program Trias Van Deventer. Kebijakan politik etis serta program Trias Van Deventer diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Edinburgh di tahun 1909 sampai 1916. Isi dari Trias Van Deventer yang pertama, irigasi. Irigasi diperlukan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat pribumi dalam bidang pangan. Kedua, emigrasi. Emigrasi dilakukan demi mengirimkan tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera. Sedangkan yang ketiga, edukasi. Edukasi atau pendidikan dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara.
Nah, program edukasi ini yang menjadi program paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda. Penerapan program edukasi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan pendidikan gaya barat atau Eropa. Pendidikan gaya barat tersebut diterapkan di beberapa sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda, antara lain HIS, Hollands Inland School, atau setara dengan SD. Yang kedua, ILS, Europe's Lager School, setara dengan SD, namun diperuntukkan untuk orang-orang Eropa. Yang ketiga, MULO, Mer Uitgebeurt Lager Onderwijs, setara dengan SMP. Yang keempat, AMS, Algemeen Middelbare School, setara dengan SMA. Yang kelima, STOVIA, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, setara dengan tingkat universitas. Meski beruntung bisa sekolah macam HIS, ILS, MULO, AMS, atau HBS yang dinikmati tak lebih dari 10% orang Indonesia, tetapi diskriminasi tetap mereka alami. Untuk mengetahui lebih jauh tentang diskriminasi yang dimaksud, silahkan kita saksikan bersama cuplikan film yang menggambarkan diskriminasi rasial di masa politik etis yang diterapkan oleh Belanda pada kala itu. Zover als je kunt kijken, jongen. Het zal later allemaal van jou zijn. Hij groeide op waar de tijd stilstond. Hij dacht dat alles eeuwig zou duren. Ik dacht het wordt tijd dat je ook eens met gewone jongens omgaat. De geborgenheid. Is oorlog minder dan wij? Hé jij nou, heb je bananen in je oor of zo? Het land waar hij van hield. De vriendschap die zijn leven zou veranderen. Nu is hij terug. In Indonesië. Waar hij verraad het minst verwachtte. Oorlog? Dat is mijn bloedbroeder. Ik denk dat hij mijn vader heeft vermoord. En nu wil jij hem vermoorden. Mooiste land ter wereld. En de luid, die stond op Hij moet het verleden onder ogen zien. Kenangan Sino mungkin beda dengan kenangan kami. En de waarheid ontdekken. Over zichzelf. Jij moet dus een keuze maken, Johan. Stap in. Over zijn land. Verdomme, aan iets kan staat u eigenlijk. En over Oeroeg. Ben je naar huis? Major, ik ben al thuis. Thuis is waar ze van je houden. Oeroeg. Naar de beroemde novelle van Hella Haasse. Met Rick Launsbach, Martin Schwab, Peter Faber, Tom van Bouwel, Yvonne Pelasula, José Ruiter en Jeroen Krabbe. Setelah lulus AMS, para pelajar tadi bisa memilih bekerja, baik menjadi pegawai swasta, negeri, atau masuk militer, melanjutkan sekolah di Hindia Belanda, sekolah kedokteran, sekolah pertanian, sekolah hukum, atau sekolah teknik. Melalui sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan gaya barat, lahirlah golongan baru dalam masyarakat Hindia Belanda yang disebut golongan elit baru atau golongan priai tadi. Mereka memiliki pikiran yang maju serta semakin sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, golongan elit baru berhasil mengubah corak perjuangan masyarakat dalam melawan penindasan pemerintah kolonial dari yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Jadi, di sini nih awal mula titik di mana masa pergerakan nasional dimulai. Kalau kita ingat dari penjelasan tadi, poin utama dari faktor munculnya kesadaran awal kebangsaan di antara kalangan Bumiputra ini dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern atau internal, yakni munculnya golongan elit baru akibat pengaruh bidang edukasi kebijakan politik etis.
Kedua, penderitaan masyarakat Bumiputra atas penindasan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan masa lalu. Indonesia pernah berjaya loh di masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang keempat, munculnya kesadaran untuk bersatu. Nah, ini nih yang nanti akan menjadi cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda. Lalu dari faktor eksternal, yang pertama, masuk dan berkembangnya paham-paham baru di dunia. Dari demokrasi, liberal, komunis, nasional maupun pan-islamisme. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Hal ini menyadarkan penduduk Asia bahwa orang-orang Eropa itu bisa dikalahkan. Dan yang terakhir, lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika, seperti di Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan juga Mesir. Faktor-faktor yang disebutkan tadi berpengaruh besar nih dalam merubah karakteristik bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan, bahkan hingga sampai saat ini. Lalu seperti apa sih cara perjuangan bangsa Indonesia ketika menghadapi penjajahan di masa itu? Yang pertama, dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Kaum terpelajar mendorong perjuangan melawan penjajahan Barat melalui pendirian organisasi-organisasi pergerakan. Yang kedua, bersifat nasional dan sudah ada persatuan antar daerah. Perjuangan yang dilakukan melalui organisasi berhasil menyatukan masyarakat Hindia Belanda yang terdiri dari beragam suku. Selain itu, persamaan nasib membuat munculnya persatuan nasional di masa ini. Ketiga, melakukan perlawanan secara pemikiran. Perjuangan melalui pemikiran muncul karena masyarakat Bumiputra sadar bahwa kekuatan persenjataan tidak mampu mengalahkan pemerintahan kolonial. Yang keempat, terorganisir dan ada kaderisasi yang jelas. Yang kelima, memiliki visi yang jelas yaitu Indonesia Merdeka. Wah, begitu kerennya ya. Kaum-kaum terpelajar waktu itu bisa menjadi pemimpin sekaligus penggerak perlawanan masyarakat terhadap penjajahan. Nah, kembali lagi ke kita nih. Kalau kita gimana nih sebagai kaum terpelajar? Udah ngelakuin apa buat bangsa kita? Menjadi penggerak dan pemimpin itu nggak harus berperang kok. Misalnya aja kamu berhasil menggerakkan teman-teman kamu untuk berlaku jujur, tidak menyontek ketika ujian. Dengan begitu, berarti kamu sudah menerapkan kejujuran yang dampaknya bisa menjadikan negara kita bersih dari tindak kecurangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di akhir pertemuan kita, Bapak punya sedikit kuis nih untuk kalian kerjakan. Bisa kamu coba jawab untuk mengetahui sejauh apa nih pemahaman kamu mengenai materi hari ini. Coba ketikkan link berikut di web browser kalian. Oh iya, jika kalian ingin mengunjungi Museum Sumpah Pemuda secara virtual, silakan akses link berikut. Atau jika kalian ingin membaca komik bergambar yang bagus, recommended mengenai Sumpah Pemuda, silakan baca komik berjudul Janji Pemuda terbitan Museum Sumpah Pemuda Jakarta. Mengutip pesan dari host Cokro Aminoto, yakni kekalahan kultur menyebabkan terbenamnya bangsa. Yang kalah itu buat selama-lamanya. Artinya, tetap pupuk selalu semangat cinta tanah air kita dan jadilah anak Indonesia yang berpendirian teguh pada bangsa dan negaranya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.